Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Keberadaan di luar angkasa selalu dianggap sebagai impian para petualang dan peneliti. Di luar sana, manusia berhadapan langsung dengan alam semesta yang penuh misteri dan keajaiban yang tidak dapat dilihat dari bumi. Namun, impian ini juga datang dengan berbagai ancaman yang jarang dibicarakan dalam konteks yang lebih luas. Tidak hanya sekadar tantangan teknis yang dihadapi oleh teknologi antariksa, tetapi juga tantangan bagi kondisi fisik dan mental manusia itu sendiri. Sergei Krikalev, sebagai salah satu astronot Uni Soviet, menghadapi situasi unik yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Selama 311 hari, ia terjebak di stasiun luar angkasa Mir, bukan hanya menghadapi bahaya-bahaya antariksa seperti radiasi kosmik, kerusakan sistem dan ancaman fisik akibat kelelahan tubuh di lingkungan tanpa gravitasi, tetapi juga menghadapi ketidakpastian yang jauh lebih besar, runtuhnya negara yang mengirimnya ke luar angkasa. Dalam konteks yang lebih luas, cerita ini memperlihatkan bahwa penjelajahan ruang angkasa tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kekuatan manusia dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga. Kisah ini mencerminkan keterikatan mendalam antara manusia, negara, dan teknologi, di mana kehancuran negara dapat memberikan dampak signifikan bahkan di luar batas atmosfer. Uni Soviet dan perlombaan luar angkasa. Uni Soviet merupakan pelopor eksplorasi ruang angkasa sejak akhir 1950-an. Menandai era baru dalam hubungan internasional dan teknologi yang diperkuat oleh perlombaan angkasa. Satelit Sputnik yang diluncurkan pada tahun 1957 adalah tonggak bersejarah yang menandakan keunggulan teknologi Soviet di tengah persaingan ketat dengan Amerika Serikat. Kemenangan pertama ini menciptakan gelombang ketegangan geopolitik di mana eksplorasi ruang angkasa menjadi perpanjangan dari perang dingin dan politik kekuatan global. Pada tahun 1961, Yuri Gagarin mencetak rekor sebagai manusia pertama yang terbang ke luar angkasa, sekali lagi menegaskan dominasi Uni Soviet dalam arena ini. Perlombaan luar angkasa bukan hanya tentang pencapaian ilmiah atau teknologi, tetapi juga simbol kemenangan ideologi politik. Bagi warga Soviet seperti Sergei Krikalev, kejayaan program luar angkasa ini menjadi sumber kebanggaan yang membentuk impian banyak pemuda untuk terlibat dalam eksplorasi tersebut. Namun di balik kemenangan luar angkasa itu, tersembunyi tantangan finansial dan politik yang kian membebani Uni Soviet. Bukan hanya biaya besar yang harus dikeluarkan untuk setiap misi luar angkasa, tetapi juga masalah politik internal yang perlahan-lahan menggerogoti fondasi negara adidaya ini. Sergei, yang tumbuh besar di tengah-tengah era kejayaan Soviet, sangat menyadari bahwa pencapaian tersebut adalah salah satu puncak keberhasilan negaranya. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menyaksikan keruntuhan sistem yang telah membentuknya sejak kecil. Misi kedua, pertanda malapetaka. Misi luar angkasa kedua Sergei pada tahun 1991 awalnya dirancang sebagai misi rutin ke stasiun luar angkasa Mir. Namun tantangan teknis segera muncul ketika sistem pemandu otomatis mengalami kegagalan. Sergei terpaksa melakukan docking secara manual dengan presisi yang luar biasa, yang menunjukkan kecakapannya sebagai astronot yang berpengalaman. Keberhasilan ini menjadi contoh betapa pentingnya peran manusia dalam eksplorasi luar angkasa, bahkan ketika teknologi paling canggih sekalipun mengalami kegagalan. Ketika mereka akhirnya tiba di stasiun Mir, tantangan baru mulai muncul. Stasiun luar angkasa ini, meskipun dilengkapi dengan teknologi terbaru pada masanya, sudah menunjukkan tanda-tanda usia tua dan keausan. Listrik seringkali padam, suhu di dalam stasiun tidak stabil, dan masalah teknis selalu muncul. Sergei dan timnya harus menghadapi masalah ini dengan segala cara yang mungkin, termasuk melakukan perbaikan-perbaikan kritis di luar stasiun. Namun tantangan terbesar bukanlah dari lingkungan fisik di luar angkasa,
melainkan dari situasi politik di bumi. Saat Uni Soviet mulai goyah, Sergei menemukan dirinya dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan, terjebak di luar angkasa tanpa negara yang dapat mengklaimnya. Paspor Uni Soviet yang ia bawa kini menjadi tidak berguna, dan ia secara teknis menjadi pengungsi tanpa kewarganegaraan di luar angkasa. Krisis politik di bumi. Sementara Sergei dan rekan-rekannya berjuang menjaga stasiun Mir tetap berfungsi, di bumi terjadi krisis besar. Pada Agustus 1991, sekelompok konservatif dalam Partai Komunis melancarkan kudeta yang gagal, memicu kekacauan politik lebih lanjut di Uni Soviet. Meskipun kudeta ini berhasil diredam, kerusakan yang diakibatkan terhadap struktur politik negara sudah tak terelakkan lagi. Republik-republik mulai memisahkan diri, dan Uni Soviet yang kuat kini berada di ambang kehancuran. Bagi Sergei yang berada di luar angkasa, situasi ini sangat mengkhawatirkan. Dengan jalur komunikasi yang terbatas, ia hanya bisa mendapatkan informasi dari istrinya, Yelena, yang bekerja di pusat kendali misi, serta melalui operator radio amatir di bumi. Tak ada yang dapat memastikan masa depan program luar angkasa, dan yang lebih penting lagi, tidak ada yang bisa memastikan kapan Sergei akan bisa pulang. Selama bulan-bulan berikutnya, kekacauan politik di Uni Soviet semakin memburuk, dan pada akhirnya, negara yang pernah menjadi kekuatan global ini terpecah menjadi 15 negara merdeka. Sergei menyaksikan semua ini dari jarak ratusan kilometer di atas bumi, dengan rasa khawatir yang terus menghantuinya. Kini ia menjadi bagian dari krisis politik internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang astronot yang terdampar di luar angkasa saat negaranya runtuh. Krisis di luar angkasa dan penyelesaian politik. Ketika Sergei mendengar berita bahwa Uni Soviet resmi bubar pada Desember 1991, posisinya semakin tidak pasti. Dengan Baikonur Cosmodrome, tempat peluncuran yang kini berada di bawah kendali Kazakhstan, masa depan program luar angkasa Rusia yang baru terbentuk sangat tidak jelas. Kazakhstan menuntut biaya sewa yang tinggi bagi Rusia untuk menggunakan fasilitas tersebut, sementara Rusia mengalami kesulitan ekonomi setelah runtuhnya Uni Soviet. Untuk menyelesaikan masalah ini, Rusia menawarkan kursi dalam misi berikutnya kepada seorang astronot Kazakhstan. Namun ini berarti Sergei harus tetap berada di stasiun Mir untuk waktu yang lebih lama. Situasi ini menjadi sangat ironis. Sergei yang dulunya adalah bagian dari program luar angkasa Uni Soviet, kini terjebak di luar angkasa karena negosiasi politik antara dua negara baru. Solusi diplomatis akhirnya dicapai ketika Jerman menawarkan bantuan finansial kepada Rusia yang memungkinkan pengiriman astronot pengganti untuk Sergei. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana eksplorasi luar angkasa sering kali menjadi ajang diplomasi internasional, dengan banyak negara terlibat dalam upaya menjaga agar program-program ini tetap berjalan meskipun ada krisis di bumi. Kepulangan yang dinanti. Maret 1992 menandai momen yang sangat dinantikan oleh Sergei. Setelah lebih dari 10 bulan di luar angkasa, ia akhirnya diberitahu bahwa penggantinya telah tiba. Soyuz TM-14 diluncurkan dengan membawa astronot baru yang akan menggantikan Sergei di stasiun luar angkasa Mir. Setelah beberapa hari persiapan, Sergei bersama dengan astronot Jerman, Klaus-Dietrich Fleth dan Komando Volkov memulai perjalanan pulang ke bumi. Pendaratan di Baikonur Cosmodrome pada 25 Maret 1992 disambut dengan kegembiraan dan antusiasme yang luar biasa. Namun kondisi fisik Sergei jauh dari ideal. Atrofi otot yang dialaminya selama 311 hari di luar angkasa membuatnya sulit berdiri tanpa bantuan. Tubuh manusia yang terlalu lama berada di lingkungan tanpa gravitasi menghadapi tantangan besar ketika kembali ke gravitasi bumi. Namun meskipun lemah secara fisik, Sergei kembali sebagai pahlawan. Ia adalah manusia terakhir yang mengenakan seragam Uni Soviet
dan menjadi simbol dari akhir era satu negara besar dan awal dari babak baru dalam eksplorasi luar angkasa. Kepulangannya adalah momen emosional bagi banyak orang, terutama keluarganya yang akhirnya dapat menyambutnya kembali setelah sekian lama terpisah. Warisan Sergei Krikalev. Setelah kepulangannya, Sergei Krikalev tidak mundur dari dunia luar angkasa. Sebaliknya, ia malah semakin terlibat dalam misi-misi penting lainnya. Kurang dari 2 tahun setelah misi bersejarahnya, Sergei kembali ke luar angkasa dalam beberapa misi tambahan, termasuk menjadi bagian dari kru pertama yang tinggal di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Warisan Sergei tidak hanya terbatas pada jumlah hari yang dihabiskan di luar angkasa, tetapi juga pada peran pentingnya dalam menjaga agar program luar angkasa Rusia tetap berjalan di tengah-tengah krisis politik yang besar. Sergei adalah simbol ketahanan, dedikasi, dan keberanian manusia dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga. Pengalamannya menjadi pelajaran penting bagi astronot generasi mendatang tentang bagaimana tetap tegar di tengah krisis dan menjaga misi tetap berjalan di lingkungan yang penuh tekanan. Kisah Sergei juga menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam eksplorasi luar angkasa. Program luar angkasa, baik itu Rusia, Amerika, atau lainnya, tidak dapat berdiri sendiri. Diplomasi internasional dan kolaborasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan misi antariksa di tengah tantangan politik dan ekonomi di bumi. Pengaruh politik dan diplomasi dalam eksplorasi luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa sering dianggap sebagai proyek ilmiah yang jauh dari politik. Tetapi dalam kenyataannya, program luar angkasa selalu terjalin erat dengan kebijakan dan diplomasi internasional. Kisah Sergei Krikalev menjadi contoh nyata bagaimana perubahan politik yang dramatis di bumi bisa berdampak langsung pada misi luar angkasa. Ketika Uni Soviet runtuh, negara yang pernah menjadi pelopor eksplorasi antariksa tiba-tiba kehilangan stabilitas, dan program luar angkasa yang dulunya kuat mulai terpecah karena krisis politik. Bagi Sergei, ini berarti lebih dari sekadar nasib bangsa. Ia adalah bagian dari program luar angkasa yang berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional. Namun tiba-tiba program itu kehilangan arah ketika pemerintah Soviet bubar. Selain itu, konflik dan negosiasi antara negara-negara baru seperti Rusia dan Kazakhstan memengaruhi kemampuannya untuk kembali ke bumi. Kazakhstan, yang kini memiliki kontrol atas Baikonur Kosmodrome, memainkan peran penting dalam diplomasi antariksa ini. Program luar angkasa Rusia terancam lumpuh jika Kazakhstan menolak memberikan akses ke fasilitas peluncuran utama itu, yang menjadi pusat keberangkatan Sergei ke luar angkasa. Di sini, kita melihat bahwa eksplorasi luar angkasa tidak dapat dipisahkan dari realitas politik dan ekonomi di bumi. Keputusan politik di tingkat nasional dapat memiliki implikasi yang sangat signifikan, bahkan terhadap misi-misi antariksa yang melibatkan hidup dan mati para astronot. Selain Kazakhstan, negara-negara lain juga terlibat dalam upaya penyelamatan program luar angkasa Rusia pasca Uni Soviet. Jerman, misalnya, memberikan bantuan finansial untuk mengirim astronot mereka ke stasiun luar angkasa Mir. Kesepakatan ini mencerminkan bagaimana diplomasi antar negara dapat mendorong kelanjutan eksplorasi luar angkasa meskipun dalam kondisi ekonomi dan politik yang sulit. Kondisi fisik dan psikologis astronot dalam isolasi. Dalam ruang tanpa gravitasi, tubuh manusia mengalami transformasi yang luar biasa. Kehidupan di luar angkasa menyebabkan berbagai perubahan fisiologis yang dapat berdampak serius bagi kesehatan jangka panjang. Salah satu perubahan yang paling kentara adalah atrofi otot, di mana jaringan otot melemah akibat kurangnya aktivitas fisik yang disebabkan oleh ketiadaan gravitasi. Otot-otot yang biasanya digunakan untuk bergerak dan menahan tubuh di bumi menjadi tidak aktif di luar angkasa, sehingga berisiko kehilangan kekuatan dan fungsinya. Selain otot,
Tulang-tulang manusia juga mengalami degradasi di luar angkasa. Di lingkungan tanpa gravitasi, tulang tidak perlu mendukung berat badan yang menyebabkan penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis. Ini adalah masalah serius, terutama dalam misi jangka panjang seperti yang dialami Sergei. Bahkan dengan latihan fisik yang intensif, astronot di luar angkasa tidak dapat sepenuhnya menghindari efek merusak dari ketiadaan gravitasi. Selain dampak fisik, tantangan psikologis juga tidak dapat diremehkan. Isolasi yang panjang, jauh dari keluarga dan kehidupan sosial, serta lingkungan yang terbatas di stasiun luar angkasa dapat menyebabkan tekanan mental yang berat. Para ilmuwan psikologi mengakui bahwa kondisi seperti ini dapat memicu rasa cemas, depresi, dan kelelahan mental. Dalam kasus Sergei, ketidakpastian akan nasibnya di samping krisis politik di bumi menambah lapisan kecemasan yang ia hadapi. Kehilangan negara asalnya dan menjadi pengungsi di luar angkasa adalah beban psikologis yang luar biasa berat yang membuat tantangan mentalnya jauh lebih besar daripada astronot lain yang tidak dapat menghadapi situasi politik yang serupa. Penelitian modern tentang efek isolasi dan kehidupan di luar angkasa menjadi semakin relevan seiring dengan rencana manusia untuk melakukan misi jangka panjang ke Mars atau membangun koloni di bulan. Dari pengalaman Sergei, para ilmuwan telah belajar banyak tentang bagaimana merancang lingkungan yang lebih kondusif bagi kesejahteraan fisik dan mental astronot. Dukungan psikologis yang lebih baik, program latihan yang lebih canggih, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi tubuh dari efek radiasi dan kondisi tanpa gravitasi menjadi kunci dalam misi eksplorasi masa depan. Pandangan ilmiah tentang efek relativistik dalam misi luar angkasa. Teori relativitas khusus Albert Einstein yang mengajarkan bahwa waktu berjalan lebih lambat untuk objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi adalah salah satu landasan pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Meskipun efek relativistik biasanya diasosiasikan dengan objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, dalam konteks eksplorasi luar angkasa, efek ini tetap relevan meskipun pada skala yang lebih kecil. Selama berada di orbit, stasiun luar angkasa Mir melaju dengan kecepatan sekitar 28.000 km per jam di sekitar bumi. Kecepatan ini cukup untuk menimbulkan perbedaan waktu yang dapat diukur, walaupun sangat kecil, antara astronot di orbit dan orang-orang di bumi. Sergei Krikalev selama 311 hari di luar angkasa mengalami perbedaan waktu sebesar 0,02 detik dibandingkan dengan mereka yang tetap di bumi. Dalam arti ilmiah, ini menjadikannya sebagai manusia yang melakukan perjalanan waktu. Efek relativistik ini bukan hanya teori abstrak. Para ilmuwan menggunakan hasil pengamatan dari misi seperti yang dijalani Sergei untuk terus memvalidasi prediksi Einstein dan memperbaiki pemahaman kita tentang sifat waktu dan ruang. Pengaruh gravitasi dan kecepatan tinggi pada aliran waktu juga penting dalam perhitungan navigasi untuk satelit, kendaraan luar angkasa, dan misi eksplorasi lebih jauh seperti ke Mars. Dalam jangka panjang, studi tentang efek relativistik di luar angkasa menjadi relevan dalam misi interstellar. Jika manusia suatu hari nanti dapat mencapai kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, kita akan mengalami perbedaan waktu yang jauh lebih signifikan, mungkin membuat perjalanan antar bintang menjadi lebih dapat dijangkau secara teoretis. Pengalaman Sergei dan pengamatan ilmiah yang berkaitan dengannya adalah bagian dari upaya jangka panjang ini untuk memahami alam semesta di luar bumi. Misi luar angkasa masa depan, pelajaran dari Sergei Krikalev. Pengalaman Sergei Krikalev memberikan pelajaran penting bagi masa depan eksplorasi luar angkasa, terutama misi jangka panjang. Krisis politik, tantangan fisik, dan tekanan psikologis yang dihadapinya menunjukkan bahwa misi luar angkasa bukan hanya tentang kemampuan teknologi, tetapi juga tentang kesiapan manusia secara mental dan fisik. Misi-misi masa depan, seperti perjalanan ke Mars, akan menghadapi tantangan yang mirip dengan yang dialami Sergei, isolasi jangka panjang,
tantangan fisik akibat ketiadaan gravitasi, dan kemajuan krisis politik di bumi yang mempengaruhi keberlanjutan misi. Oleh karena itu, pelajaran dari pengalaman Sergei menjadi sangat penting dalam merancang program pelatihan yang lebih baik untuk astronot masa depan. Latihan fisik di luar angkasa, dukungan psikologis yang kuat, serta pengembangan teknologi yang dapat mengatasi tantangan gravitasi dan radiasi akan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan misi jangka panjang. Selain itu, kisah Sergei menunjukkan bahwa program luar angkasa masa depan harus lebih tangguh dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi. Dalam konteks internasional yang terus berubah, kerjasama antar negara akan menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Proyek luar angkasa yang melibatkan beberapa negara, seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS, menjadi model yang baik untuk memastikan bahwa eksplorasi ruang angkasa tidak terganggu oleh fluktuasi politik atau ekonomi di satu negara. Keberanian, ketangguhan, dan penemuan. Kisah Sergei Krikalev mengajarkan kita tentang keberanian manusia dalam menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Dari tantangan politik hingga dampak fisiologis kehidupan di luar angkasa, Sergei menavigasi situasi yang sangat kompleks dengan dedikasi dan tekad. Meskipun isolasi di luar angkasa menghadirkan tantangan fisik dan psikologis yang besar, Sergei menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat dan semangat juang yang tinggi, manusia dapat mengatasi rintangan yang tampaknya mustahil. Pengalaman ini juga menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam menjaga kelangsungan program luar angkasa. Di tengah keruntuhan Uni Soviet, diplomasi dan kolaborasi global menjadi kunci untuk menyelamatkan program luar angkasa dan mengembalikan Sergei ke bumi. Ini menunjukkan bahwa eksplorasi ruang angkasa adalah usaha bersama yang melampaui batas-batas negara, dan keberhasilannya bergantung pada kemauan kita untuk bekerja sama demi tujuan yang lebih besar. Sebagai manusia pertama yang melakukan perjalanan waktu, Sergei juga membantu memperluas pemahaman kita tentang alam semesta dan memperkuat teori-teori ilmiah yang telah ada. Warisan ilmiah dan inspirasional dari misinya akan terus menjadi contoh bagi generasi astronot dan ilmuwan di masa depan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.